Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Shanao Yoshitsune. Nah, jadi Shanao Yoshitsune ini ya sudah diterbitkan oleh MMC sampai tamat. Jadi Shanao Yoshitsune dia ada dua season lah ya. Season yang pertama ini yang biasa, yang awal. Nah, season yang kedua dia ada Genpei Wars. Ya, ada tulisan Genpei Wars di sini. Kalau misalnya ketutup, nih kelihatannya Genpei Wars. Nah, kalau yang biasa ya gini, cuma seperti ini. Nah, jadi ini komik yang dikarang oleh Hirofumi Sawada, ya sudah tamat. Jadi yang season 1 ini tamatnya di volume 22. Nah, season 2 ini tamatnya di volume 29. Jadi total ada 51 volume tamat. Nah, ini salah satu komik MMC yang sangat-sangat laris ya, best banget ya, penjualannya juga sangat gila. Tapi mungkin ya di sini nggak banyak yang tahu ya. Kenapa? Karena saya lihat di online nggak banyak yang jual ya. Biasa kalau yang laku gitu ya banyak yang jual. Tapi ini benar-benar bagus banget. Jadi saya sangat rekomen untuk kalian koleksi. Jadi kebetulan ya kemarin dari MMC ada bonus Shanao. Jadi sekalian saya jadikan perbandingan dan untuk review. Nah, ini yang dari MMC. Nah, coba kita lihat perbandingan tebalnya. Jadi ini satu volume ya, bukan dua, tapi tebalnya itu sebanding dengan dua volume yang di Indonesia. Jadi kertasnya benar-benar yang premium, yang bagus banget. Nah, terus dari kualitas cetakan, cover juga beda. Oke, nah kita akan bahas dulu ceritanya. Nah, ceritanya ya, ini yang pertama. Nah, ceritanya tentang Shanao ini. Jadi ya awal-awalnya itu settingnya itu sih di masa depan. Maksudnya di masa sekarang ya. Di masa sekarang di mana mereka menemukan bahwa dulu ya. Jadi Shanao ini cerita sejarah Jepang. Jadi Shanao ini merupakan seorang jenderal perang ya yang sangat terkenal di Jepang. Jadi ceritanya itu sangat bagus, penuh dengan intrik, tapi juga sangat tragis. Jadi kalau kita ada baca novelnya ya, wah ceritanya sedih sih sebenarnya. Nah, jadi ceritanya tentang di masa sekarang ceritanya ya mereka meneliti ternyata ya dikatakan dulu ya Shanao ini ya Sanao Yoshitsune ini waktu umur 16 tahun sudah meninggal. Tapi sebenarnya ya dalam sejarah dia umurnya 30 baru meninggal karena setelah dia membantu abangnya ya kakak tirinya lah yang Minamoto Yoritomo itu menjadi shogun pertama di Jepang. Habis itu dia dituduh sebagai pemberontak dan dieksekusi. Nah, ceritanya. Jadi awalnya sih intermezzo aja ya. Nah, ini Sanao-nya, ini Benkei. Ini ceritanya. Jadi cerita awalnya gini, Shanao Yoshitsune itu ya dia terlahir sebagai seorang anak yang penuh dengan penyakit. Di sini ya, bukan sejarah asli ya, ini sudah spin-off-nya ya. Nah, ceritanya di sini ya, Shanao itu sakit-sakitan. Jadi suatu hari ya dia bertemu dengan pengamen jalanan. Nah, sewaktu dia bertemu dengan pengamen jalanan, ternyata ya ada seorang pengamen jalanan yang mukanya mirip sekali dengan dia. Nah, jadi dari sanalah dia mengajak ya Hyota ini lah, nama pengamen jalanan Hyota ini menjadi doppelgangernya, jadi penggantinya. Kalau biasa kita nonton film-film atau apa ya, biasa kan ada misalnya presiden Amerika nih, dia ada doppelgangernya. Jadi kayak penggantinya yang mukanya mirip yang kalau misalnya mau ke tempat-tempat yang bahaya atau gimana, suruh dia yang pergi atau gimana. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi karena setelah dia dewasa, rupanya dia meninggal dan akhirnya Hyotara yang menggantikan Sanao ini ya, Sanao Yoshitsune ini menjadi Sanao Yoshitsune yang sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ceritanya sebenarnya sangat-sangat bagus ya, penuh dengan aksi, lucu, seru. Ini termasuk sebenarnya action comedy sih, tapi ya ada historinya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa belajar tentang sejarah Jepang. Jadi sejarah Jepang ya dulu ya ada dua klan ya, dua klan itu istilahnya dua keluarga yang saling bertentangan. Jadi ada klan Heike
dan klan Genji. Nah, Heike ini yaitu keluarga Taira. Nah, Genji ini keluarganya Sanao Yoshitsune. Ya, Minamoto Yoritomo ini. Nah, jadi karena waktu itu Genji kalah, jadi seluruh keluarganya dieksekusi, ya dibantai. Sisa beberapa orang yang dibiarkan hidup saja. Nah, dari beberapa orang inilah yang mereka akhirnya mengumpulkan kekuatan dan memberontak dan menang dan menjadi pemimpin di Jepang. Jadi sebenarnya ya, sejarah ditulis oleh pemenang perang itu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau aslinya seperti apa juga sebenarnya pasti ada yang dilebih-lebihkan ataupun ada yang dikurang-kurangi. Oke. Jadi sambil baca komik Sanao ini kita juga bisa belajar tentang sejarah Jepang. Oke. Nah, jadi ini komiknya. Nah, ini komik yang dikasih oleh temen. Jadi teman aku kemarin dia pindahan. Jadi dia bilang aduh komiknya nggak mau lagi. Jadi ini dia kasih ke gue. Ini cetakan pertamanya. Tahun 2002. Jadi berapa? 19 tahun yang lalu. Nah, teman gue ini ya langganan lah sebenarnya, termasuk teman juga. Jadi dia rawat buku, rawatnya best banget ya. Bayangkan komik 19 tahun yang lalu. Like new ya. Bukan bohongan loh, bener-bener kayak baru disampul. Terus dijaga, kayaknya dia bacanya juga bakas, hati-hati banget. Jadi kemarin dia ada kasih, tapi yang ini nggak lengkap sih, cuman beberapa volume ya. Tapi ya bersyukur banget lah, masih cetakan pertama dan very good condition. Ya. Nah ini yang volume satunya. Nah kalau yang pernah baca karangan Hirofumi Sawada ya, seperti Sanjoku O, itu ada diterbitkan di Indonesia oleh Alex. Terus ada yang bajakan ada bukan King of Bandit, ada satu judul lagi, Ninja Hakuo ya. Ninja Hakuo itu 4 buku utama itu yang bajakan. Nah, tapi Ninja Hakuo belum diterbitkan di Indonesia oleh penerbit resmi. Nah ini. Nah, ini ada catatan dari pengarangnya. Ini Hirofumi, tapi dia tulisnya Yoshitsune Hirofumi. Dia sebenarnya namanya Hirofumi Sawada. Nah, dari sini ya sebenarnya kelihatan bahwa setelah komik ini dia membuat Sanjoku O, Raja Perampok, King of Bandit. Ya, jadi setelah karya ini baru karya Sanjoku O. Nah, ini yang dulu ya, dia dari kanan ke kiri bukanya. Nah, yang Genpei Watch dia dari kiri ke kanan. Shop. Nah, ini cetakan keberapa ya? Aku juga udah lupa. Coba kita intip dulu. Ada tulis nggak? Ini juga cetakan pertama di tahun 2016. Ya, tamatnya di tahun 2016. Hirofumi Sawada. Nah, cetakan dulu. Nah, ada sedikit perbedaan di kertasnya ya, di mana kertas yang baru lebih tipis. Jadi ya pelan-pelan ya penerbit Indonesia mulai beralih ke kertas book paper. Jadi pelan-pelan makin bagus. Nah, jadi sekarang kita bikin perbandingan antara yang Jepang dengan yang lokal. Jadi ini ya 2 kali tebel yang Indonesia ya. Terus dia seperti biasa ada ini ada bannya ya. Bannya. Jadi ini istilahnya endingnya lah. Endnya ya. Nah, 29 volume. Oke, spine-nya seperti ini. Spine-nya spine-nya seperti ini. Nah, Genpei Watch. Nah, ini ada jaketnya. Belakangnya sama aja sih.
sama. Ini ada sinopsis, ini ada sinopsisnya. Oke, jaketnya kita lepas dulu ya. Nah, awal kita bandingkan. Nah, sama juga ya. Sama daftar isi. Nah, di sini ada daftar isi, halamannya pun sama. Ya, cetakannya per halaman ya pasti sama ya kan. Nah ini namanya sound effects. Nah, sound effects-nya ya, kalau yang Jepang ya pasti tulisan Jepang, kalau Indonesia dia jadi ini gini. Nah, kalau yang komik baru ya, kemarin aku lihat Jujutsu Kaisen ya, dia sound effect-nya dia pertahankan yang Jepang, cuman dia ada tulisan kecil di samping nanti ya. Jadi kalau gini dia tulisnya blur, tapi samping kecil gini. Sound effects-nya. Nah, jadi untuk kertas dari sini kita bisa lihat ya, yang Jepang itu lebih tebal dan lebih putih. Oke, untuk cetakan ini coba kita bandingkan mukanya. Sofa oke sih ya kan. Ya ada harga ada barang. Jadi kan kalau Indonesia kan lebih murah, kalau yang Jepang kan lebih mahal ya. Jepang itu harganya ya, ini plastiknya masih kesenggol, itu harganya 480 yen. 50.000 per buku ya. Nah, ini kita coba lihat belakangnya sama enggak. Sama. Yap, sama. Nah, sama sih, nggak ada yang nggak seperti Nura kemarin ya. Ucapan terima kasihnya juga dicetak, yang Nura kan yang nggak selesai. Oke. Kapan sih? Oh. Oke, jadi sekian ya kita review dan juga perbandingan komiknya. Nah, sebenarnya kalau bisa kita lihat di sini ada iklannya juga, bukan yang ada iklan. Nah, ini Sanao yang pertama, yang bukan yang Game Watch, itu 20 buku tamat. Ini King of Bandit ataupun Sanjoku O. 13 buku. Jadi Sanjoku O nanti ya kita coba cek ya. Ada nggak? Kalau ada nanti aku review. 13 buku. Nah, ini Chanel Game Watch 29 buku. Ini karangan Hirofumi Sawada. Oke. Nah, jadi sekian review dari kami. Nah, buat yang mau dapetin Tanko original Jepang, nah bisa. Kalian tinggal belanja 150.000 saja. Kalian boleh pilih satu komik asli Jepang. Ini juga bisa kalian pilih ya. Nah, jadi berlaku kelipatan. Jadi kalian kalau beli 300.000 kalian boleh pilih 2, 450 boleh pilih 3 gitu-gitu dan seterusnya. Jadi buat yang mau koleksi sekalian dapetin komik asli Jepang ya, buat perbandingan ya. Sebenarnya saya juga banyak sih, cuman saya nggak bisa baca seperti ini ya. Saya kemarin dapet dari MMC, jadi beberapa aku keep seperti ini Solanin ya, tapi memang saya nggak bisa baca ya. Udahlah, lihat covernya aja, lihat isinya aja, lihat gambarnya ya. Terus ada yang saya ambil yaitu yang ini. Kenapa? Karena ada Indonesianya. Jadi ini kemarin pas senseinya ya, Ono Eriko-nya ke Indonesia, dia buat punya ya. Jadi ini ada I Love Jakarta. Jadi ya special sih, jadi ya udah aku simpen. Oke, nanti mungkin kalau ada review Miko baru sekalian saya review. Oke, jadi sekian buat yang mau koleksi silakan ya, yang mau tanya-tanya tentang komik Jepangnya juga boleh chat ke WhatsApp ataupun di Instagram juga ada. Oke, sekian sampai di sini review kami. Terima kasih.